Ya, Assalamualaikum Mas Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya dari sore kemarin sih, cuman saya bilang masih menunda-nunda. Oke, daripada nanti ditunda. Gini Mas Ren, ini Iya, pemahamannya saya yakin Mas Ren tahu, semua jamaah juga tahu, bahwa setuju tidak bahwa yang namanya manusia itu kan tidak bisa menentukan hasil ya. iya, setuju. Oke, sekarang saya perdalam ya. Tidak bisa menentukan hasil itu apa sih Mas Ren? Tidak bisa menentukan hasil itu Nah, nggak bisa matok gitu loh bahwa hmm. dapatnya Artinya, bakal A gitu, mastiin gitu, nggak bisa. nah, artinya tuh manusia itu tidak bisa memastikan dan tidak punya otoritas. Ini penting ya. Iya penting ya Jadi betul nggak punya otoritas. tidak punya otoritas, tidak bisa memastikan. Berarti posisinya adalah kalau hasilnya sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai pun ya tidak masalah. Namanya tidak bisa menentukan tuh. Iya, betul. Oke, berarti kalau misalnya si orang tersebut kecewa, marah, kesal itu jadi aneh nggak kalau dengan pola itu? Kan dia tidak punya otoritas, tidak bisa menentukan. Kalau sesuai alhamdulillah, tidak sesuai pun ya memang tidak punya otoritas, ya alhamdulillah juga harusnya gitu loh Mas. Iya, iya sih betul. Iya dong. Berarti Iya, kalau Pak. misalnya manusia itu kecewa, marah kan ini jadi aneh, sesuatu yang bertolak belakang. Posisi kita itu adalah ya tidak punya otoritas sama sekali gitu loh. Untuk misalnya memastikan hasilnya A, B, C kan nggak ada, nggak bisa. Iya, Jadi makna tidak bisa menentukan hasil ini sebenarnya dalam kalau kita kupas lebih dalam ya. Artinya tuh harusnya kan orang berpikir, iya ya, saya itu tidak kecuali misalnya saya mau sholat tepat waktu atau tidak. Itu kan bisa kita lakukan. Meskipun iya, semua atas izin Allah. Atau misalnya saya sakit mau minum obat atau tidak boleh. Mau ke dokter atau tidak kan bisa. iya ada pilihan lah ya Ustadz ya. Nah, tapi ketika bicara hasil, manusia kan sama sekali nggak terlibat di situ, Mas. Iya, betul sih. Result nggak ada hasil, nggak bisa maksa ya. Ya kan tidak bisa menentukan hasil itu berarti kalau kecewa, bingung kan jadi aneh ini. Astagfirullahaladzim. Iya, Benar nggak? Jadi ini sesuatu yang, iya ya, kenapa kok? Berarti kan sebenarnya yang menjadi problem itu kan kesalahan kita yang selama ini tidak memperdalam poin-poin ini gitu loh, Mas. Iya kan? dan Ya. terjebak di kata-kata manusiawi gitu kan, wajar kan. Iya. Betul, cuman kan, Padahal nggak wajar sebenarnya. nah, karena arti dalam tidak bisa menentukan hasil itu ya memang kita tidak bisa ikut campur dan tidak punya otoritas ke sana gitu loh. Iya, betul. Nggak ada kuasa. Nggak ada kuasa, misalnya kayak sekarang panas hujan. Kita kan nggak punya otoritas ke sana mas ya. Terus kita kecewa, lo kenapa hujan lo ngapain? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Terus misalnya diuji dan tidak diuji. Ketika diuji juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, dong. Itu tidak ada otoritas kita kok di sana. Iya, betul. Kita yang cuma menjalankan ujian ya. Nah, tapi pilihannya otoritas kita itu adalah menerima atau tidak menerima. Kan begitu Iya, sebenarnya. area yang bisa kita pilih ya, Sat ya. Area yang kita bisa pilih. Padahal kalau diperdalam pun memang bisa menolak. Iya, Nah, betul. iya kan? Betul. Kan terkunci semua, Mas. Jadi saya tuh, iya ya, saya berpikir tidak bisa menentukan hasilnya. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa saja. Kenapa jadi kita mesti pusing, stres, dan marah-marah? Wong tidak bisa, kecuali Allah memberikan otoritas, misalnya untuk menentukan A, B, C. Memang ada beberapa hal yang manusia itu punya otoritas, misalnya makan dan tidak makan, minum dan itu kan otoritas dalam diri kita kan. Iya, ada area kontrolnya. Nah, tapi ketika misalnya sudah di luar itu, dalam hal menentukan hasil ikhtiar, dalam hal misalnya menyelesaikan masalah ujian, itu kan bukan otoritas kita, Mas Ren. Astagfirullahaladzim. Artinya ujian mau selesai tidak selesai pun, kenapa mesti kecewa? Wong itu bukan otoritas kita kok. Nah, jadi Astagfirullah. definisi tawakal atau tidak boleh menentukan hasil itu, tidak boleh ikut campur urusan hasil itu, memang sebenarnya dalam. Jadi manusia itu harusnya
berpikir mengintrospeksi dirinya dulu, iya ya, kok saya kecewa? Berarti kan pasti ada yang salah kalau kecewa. Iya. Atau Artinya, bisa ini juga Ustaz ya, satu sisi nggak sadar kedudukannya ya. ya pasti ya. Kurang ajar ya. Nah, iya pasti kalau yang namanya kecewa, bahkan karena memang tidak tahu posisi kita. Astagfirullah. Makanya kan Allah melihat derajat manusia akhirnya nilainya dari ketaatan kan? Iya. Ketaatan tuh mana ketaatan itu adalah manusia itu tahu hak dan kewajiban dia. Posisi dia tuh tahu harusnya kan? Iya, betul. Posisi dia hanya berikhtiar. Posisi Allah adalah menentukan hasil. Berarti kalau sesuatu yang tidak kita bisa tentukan, ya terserah dong. Iya. Nah, Padahal kan sudah banyak yang kita pelajari juga Ustaz ya. Satu oh sisi iya, yang kita ketahui bahwa Allah tidak bakal menzolimi gitu kan. Allah tahu yang terbaik gitu. iya betul. Kalau misalnya itu kan menguatkan saja kan sebenarnya. Tapi aturan dasar harusnya manusia tuh paham gitu loh Mas Ren. Nah, aturan Aturan tadi dasar. menarik Ustaz ngomong kan aturan dasar gitu ya. Iya kan? Ketika tidak, kita kan pemain nih Ustaz ya. Mm-mm. Ketika tidak mengetahui aturan dasarnya, Wow, astagfirullahaladzim, kita nggak bisa menikmati permainan ini jatuhnya. lo otomatis kalau Dipermainkan oleh permainan ini justru. nah larinya sebenarnya lebih globalnya ke sana kan. Iya. Jadi sebelum kita bermain tuh kan harus tahu dulu aturan. Oh, ujian itu tidak bisa ditolak. Ya udah kalau tidak bisa ditolak ngapain nekat untuk tetap ngelawan kan? Yang kedua, oh yang berhak menentukan hasil, yang mengatur urusan hasil adalah Allah. Kita tidak punya otoritas ke sana. Berarti apapun nanti yang diberi oleh Allah, ya terima kasih aja. Yang diberi kan. Nah, Allahu Akbar. ya, Yap, jelas betul. Mas Ren ya? Clear, sangat clear. Oke, saya biasanya memang memperdalam, bukan melebarkan gitu.